Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi terakhir pada kompetensi dasar limit fungsi trigonometri. Untuk sub materi pada kali ini yang akan saya bahas adalah limit tak hingga. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materinya. Yang pertama adalah materi prasyarat. Pada materi prasyarat ada beberapa hal yang harus kalian pahami terkait dengan semisal ada bentuk X sama dengan tak hingga. Tak hingga ini adalah banyak nilai, misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan bukan 0. Tak hingga ini bukan 0. Misalkan X sama dengan tak hingga ini kita substitusikan ke bentuk pecahan berbentuk 7 per X. Nah, saat tak hingga X menuju tak hingga ini kita substitusikan. Misalkan saya buat di sini 7 dibagi X-nya 1. 7 dibagi 1 adalah 7. Atau semisal lagi saya substitusikan 7 dibagi 2. Ini adalah 3,5 dan seterusnya. Kalau misalkan saya substitusikan lagi 7 kita bagi dengan 7 adalah 1. Nah, semakin lama ketika kita substitusikan ke nilai paling terbesar dari X menuju tak hingga, maka itu akan mendekati dengan 0. Sehingga ketika ada soal yang berbentuk X dan harus kita substitusikan X sama dengan tak hingga, kita substitusikan ke 7 per X, ini akan menghasilkan bilangan 0. Itu terkait dengan materi prasyarat. Kita masuk kepada contoh soal langsung ya. Contoh pertama, limit X menuju min tak hingga 1000X dikurangi 2X kuadrat dikurang 4X pangkat 4. Berapakah hasilnya? Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengeluarkan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, dari soal ini ketika kita perhatikan ya, di sini variabel dengan pangkat tertinggi adalah yang X pangkat 4. Itu kita keluarkan atau kita bahasanya adalah kita faktorkan ya. Nah, ini sama dengan, jadi kita tuliskan lagi limit X mendekati min tak hingga X pangkat 4 buka kurung. Nah, X pangkat 4 ini kita sudah keluarkan. Kita nanti ketika kita kalikan masuk, hasilnya harus yang ada pada soal ini. Jadi ketika saya ambil X pangkat 4, di sini kan X saja yang 1000X. Maka yang ada adalah 1000 per X pangkat 3. Karena ketika kita kalikan masuk, hasilnya adalah 1000X. Dikurang 2 per X pangkat 2. Kita kurangi saja ya. Jadi X pangkat 4 dibagi X itu kan X pangkat 3. Jadi kita buat seperti itu cara mudahnya. Dikurangi, ini kita sudah ambil X pangkat 4 berarti tersisa 4. Nah, ketika sudah seperti ini, bisa kita langsung substitusikan sehingga menghasilkan X sama dengan min tak hingga. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi ini ketika kita masukkan misalkan ya, jadi min tak hingga kita masukkan ke dalam X pangkat 4. Ini pasti akan menghasilkan tak hingga. Kenapa demikian? Sebagai contoh misalkan saya ambil min 1, saya substitusikan ke X pangkat 4, maka hasilnya adalah 1. Ketika saya substitusikan min 2 lagi, saya masukkan ke X pangkat 4 ya, maka hasilnya kan min 2 kali min 2
kali min 2 dikali dengan min 2. Hasilnya adalah 16. Seterusnya, sehingga itu akan menghasilkan tahingga positif. Dikali dalam kurung 1000, saya substitusikan ke 1000 per X pangkat 3 ini, maka akan menghasilkan min tahingga, maksudnya 0 ya, 0 dikurangi 2 per X pangkat 2. Nah, ini kita substitusikan seperti tadi materi prasyarat ya. Semakin lama akan semakin kecil. Jadi akan menghasilkan 0 dikurangi 4. Sehingga tahingga dikali dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 4 adalah min 4. Nah, tahingga kita kalikan dengan min 4, hasilnya min tahingga. Gitu. Jadi hasil daripada limit X mendekati min tahingga 1000X dikurangi 2X kuadrat kurang 4X pangkat 4 adalah min tahingga. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, di contoh 2 ini kita tinggal lihat, oh ini variabel pangkat tertingginya X kuadrat. Terus di sini yang di penyebutnya juga X kuadrat. Berarti kita tinggal ambil koefisiennya. Jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, sangat cepat kan anak-anak? Jadi yang pertama tadi kan Pak Guru jelaskan dengan cara yang panjang. Ya, cara cerdiknya seperti itu. 3. Apabila pangkat tertingginya maksudnya variabel pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil. Jadi apabila fx lebih kecil daripada gx, itu tidak usah hitung lagi, maka hasilnya pasti 0. Sudah pasti. Jadi kalau kalian lihat di sini, perhatikan contoh 3. Nah, ini kan dia pangkat terkecilnya dari pembilang dan penyebut, itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka hasilnya pasti 0. Ya, ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini X menuju tahingga, jadi A-nya sama dengan 1 ya. B-nya juga 1, C-nya 5. Lalu P-nya adalah 1. Q-nya adalah min 8. R-nya adalah 3. Nah, ini kita bisa gunakan cara cerdik ya. Jadi tadi rumusnya B min Q per 2 akar A. Jadi B-nya adalah 1 dikurangi Q-nya adalah min 8 per 2 akar 1. Ini sama dengan 1 tambah 8 dibagi 2 kali 1. Ini 9 per 2 atau 4 1 per 2. Demikian. Baik anak-anak, demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kalian akan ujian tengah semester ya. Jadi kita soal-soalnya Pak Guru ambil dari video pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk cara cerdik, ketika soalnya bentuk akar, misalkan begini. Jadi soalnya bentuk limit X mendekati tahingga, akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini akan menghasilkan jawaban B min Q, atau kita gunakan rumus ini ya, 2 akar A. Tapi ada syaratnya. Pertama, limitnya harus X mendekati atau menuju tahingga. Kemudian kedua-duanya harus berbentuk akar, dan ini harus kurang. Kalau dia tambah nggak bisa.
maka kalian harus gunakan cara yang tadi saya jelaskan. Lalu syarat berikutnya harus A sama dengan P. Jadi koefisien dari variabel pangkat tertinggi harus sama dengan yang sebelahnya juga. Nah, kita coba kembali ke soal sebelumnya.